lagi di Dokter Indonesia. Kita masih bersama dengan Dr. Kevin dan juga Sean-nya di sini. Dan di segmen ini kita masih berkaitan erat ya dengan segmen yang sebelumnya. Kalau tadi kan kita banyak bahas tentang alergi. Dan di segmen ini kita bahas tentang makanan-makanan apa sih yang sebaiknya dihindari karena ini justru bisa mencetuskan alergi. Nah, di depan kita ini udah ada beberapa nih. Soalnya udah pernah makan semua, pernah ada yang alergi nggak kalau dimakan? Kebetulan aku nggak suka salmon. Oh, jadi nggak Jadi makan ya? belum pernah. Oke. Udang suka? Udang suka. Kalau udang nggak alergi gitu ya? Sejauh ini sih enggak ya. Enggak ya sejauh ini ya. Biasanya yang paling banyak nih Iya ya, udang yang penyebab alergi nih udang biasanya nih. Oke. Betul. Tapi saya mau mulai dulu dari yang paling kanan. Ada yang tahu ini apa, Ibu? Kacang tanah. Ya. Kacang tanah ini ya, ini merupakan pemicu alergi kulit. Oh. Kalau misalnya, benar Bu, ada yang alergi Bu makan ini? Ada yang Makan pernah kacang? alergi Bu makan kacang tanah? Pernah? Ada Ibu ya ini. Memang kalau misalnya alergi kacang itu yang kita takutkan adalah jumlahnya ini makin terus bertambah. Iya. Jadi biasanya kalau di kemasan-kemasan ya itu pasti dituliskan apakah mengandung kacang atau tidak. Oh, Nut iya, iya. free ya, Iya. contain nuts Dan gitu. sekarang biasanya. makin banyak makanan yang makanan diproses itu yang mengandung kacang ya, Iya. kacang coklat, jam dan makanan-makanan lainnya, makanan-makanan kemasan. Snack itu banyak yang isinya ada kacangnya Ada di dalamnya. kacangnya. Es krim juga salah satunya kan. Betul, es krim juga banyak mengandung Iya, kacang. apalagi di Indonesia kita suka makan kacang dengan sambil ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol. nyemil-nyemil. Jadi cemilan ya. Dan itu biasanya kacangnya kan kacang dipanggang, ya kan? Betul, roasted. Nah, biasanya kacang itu yang dipanggang lebih menyebabkan untuk menyebabkan alerginya itu lebih tinggi daripada kacang yang udah diproses seperti direbus dan sebagainya. Oke. Gitu, karena protein di dalamnya masih, Masih utuh ya. Ya. Jadi lebih beresiko lagi buat orang-orang yang Betul. memang sudah alergi. Karena ini Betul. makanan-makanan yang di sini, ini merupakan makanan yang high risk ya. Betul. Kalau kita kategorikan beberapa makanan, ada yang termasuk safe dan ada yang termasuk high risk. Iya. Ini dia. Walaupun mereka makanan sehat, pada umumnya kita lihat seperti kacang hijau, Iya, salmon, salmon, udang. Sehat ya. Itu sebenarnya sehat, ya. kayak akan omega 3 ya kan. Tapi biasanya makanan ini juga diasosiasikan dengan tingkat alergi yang tinggi. Itu dia. Kalau yang di udang sana tuh, gimana tuh dokter? Nah ini Andi? dok nih udang nih. Biasanya paling sering nih kalau makan udang, habis itu langsung sampai ada yang pernah sesak napas. Sampai nggak bisa napas karena timbul benjol-benjolan di dalam saluran nafasnya. Karena pembengkakan itu tadi ya, reaksi inflamasi yang berlebihan akibat alergi. Nah ini di kulit juga sering nih makan udang, ini bisa timbul Iya, juga di tuh. kulit juga. Kadang-kadang gatal-gatal dulu ya, mulai kemerahan. Iya. Bentuknya biasanya seperti ruam-ruam gitu ya, Dok? Betul, dan biasanya kalau alerginya terhadap udang atau seafood-seafood lainnya, apalagi alerginya berat seperti yang dokter Andi sebutkan tadi, itu akan seumur hidup seperti itu, Dokter Risa. Jadi sulit untuk disembuhkan. Kalau alerginya yang ringan, yang seperti kita bahas tadi, yang hanya gatal, itu biasanya bisa kita coba disensitisasi. Tapi kalau alerginya yang berat, apalagi terhadap seafood, biasanya itu alerginya permanen. Jadi sebaiknya dihindarkan sama sekali. Jadi sudah harus pantang. Kan? Betul, Harus pantang. pantang. Karena sekali bahaya banget kalau misalnya bengkaknya tiba-tiba di otak, wah, Iya. sama otak itu kan mengancam nyawa. Oke, makanan selanjutnya yang sering kali menimbulkan alergi adalah ikan laut, seperti salmon. Nah, ikan laut ya, terutama ikan-ikan laut dalam, itu buat yang alergi, itu bisa muncul beberapa menit sampai beberapa jam setelah kita konsumsi. Biasanya waktunya adalah waktu yang alergi yang cepat, tipe yang cepat, reaksi cepat. Dan ini bisa sangat membahayakan. Dia bisa juga timbul seperti reaksi yang ada di kulit, tapi juga bisa ke seluruh tubuh, itu tadi. Kemudian kalau misalnya ikan, sebaiknya kita pilih ikan yang dari air tawar mungkin ya, Dok ya? Betul. Apalagi sekarang kalau seafood seperti salmon ini kan banyak yang hobi makan sebagai sashimi. Jadi unprocessed, mentah gitu. Jadi protein di dalamnya lebih utuh sehingga tingkat alergennya itu sebenarnya lebih tinggi dibandingkan makanan ikan laut yang sudah dimasak. Oke, berarti kalau misalnya ingin mengkonsumsi ikan, suka ikan nggak? Suka. Suka. Tapi untuk salmon. Tapi salmon nggak? Tidak. Nah, sukanya ikan apa nih? Ikan apa aja sih yang udah dibakar gitu pasti enak. Pasti suka kecuali salmon. Kalau salmon kan jarang ya salmon bakar. Jarang. Biasanya memang justru yang ikan laut ikan air tawar Air ya. tawar. Nah, seperti bandeng, tongkol Bandeng, gitu ya. Itu juga boleh tuh ikan mas gitu. Itu boleh menggantikan fungsi dari ikan-ikan laut. Jadi tenang aja, meskipun alergi tapi kita tetap bisa mendapatkan manfaat dari jenis makanan yang lain. Jangan takut kekurangan nutrisinya.
Kemudian ada lagi nih, ada yang suka kacang-kacangan juga, tapi ini jenisnya kacang hijau. Kacang hijau Ada nih yang ya. suka kacang hijau? Suka Biasanya dibikin Suka bubur semua. nih ya. Bubur, bener ya. Nah, kalau anak-anak biasanya suka dibikinin nggak, Bu, bubur kacang hijau? Itu dia. Saya ingin mengingatkan kepada Anda pemirsa di rumah, sangatlah berhati-hati jika ingin memberi coba anak Anda pada kacang hijau. Karena tanpa kita sadari, kacang hijau merupakan salah satu makanan yang sangat beresiko tinggi terjadinya reaksi alergi pada anak. Tanpa kita sadari, kadang-kadang anak untuk empasi pertama juga sempat kan dibikin Iya, iya. bubur kacang hijau Iya. gitu ya, yang dalam Bubur makanan saring bentuk gitu ya. saring. Karena memang selain mudah dicerna, dia tinggi akan protein dan Betul. tinggi akan vitamin yang lain. Jadi maksudnya itu baik sebenarnya ya. Bagus tujuannya, Ya, sehat tapi sebenarnya ya. kalau anaknya itu mengalami alergi, aduh serem banget, sangat berbahaya. Tanpa disadari ternyata penyakit-penyakit yang sering muncul, bahkan dari penyakit-penyakit ringan deh. Iya. Awalnya mungkin anaknya cuma bersin-bersin. Bersin-bersin. Orang tuanya nggak tahu Batuk kenapa pilek. ini anak sering bersin. Iya, kenapa Kadang-kadang kok bisa sering akibat dari flu makanan yang gitu kita ya. kasih ternyata ya. Iya, ternyata dari makanan yang dikonsumsi ini mengandung suatu bahan yang dia tubuhnya itu belum bisa mentolerir. Nah, itu pentingnya di skin test yang tadi kita bicarakan di segmen sebelumnya. Jadi dicari itu makanan apa yang menyebabkan seperti itu. Kalau untuk bayi biasanya kan kalau empasi pertama ya, kebetulan kan aku lagi punya bayi gitu. Biasanya dulu katanya tes empasi dulu 3 hari makanan yang sama gitu. Itu benar nggak sih? Dan untuk mengetahui apakah si bayi itu alergi atau tidak, apakah sama seperti kita. Kalau kita kan gampang ya gatal-gatal gitu. Kalau bayi kan memang banyak reaksi yang lain gitu. Iya, betul. Memang sulit untuk ditebak, tapi biasanya kalau di family history di keluarganya sudah ada riwayat untuk alergi, itu sebaiknya sebelum memulai makanan, suatu tipe makanan itu dicari tahu dulu. Gitu, berdasarkan dari sejarahnya, sejarah keluarga itu alergi terhadap apa, atau kalau bayinya itu sering gatal-gatal kulitnya, atau ada riwayat atopi di keluarga. Atopi itu adalah suatu kumpulan penyakit alergi yang meliputi kulit, hidung, mata, dan juga paru-paru. Itu sebaiknya dicari tahu dulu, lebih hati-hati lagi. Tapi bener tuh, 3 hari sampai 4 hari itu harus memberikan makanan yang sama. Karena seperti tadi saya bilang, ada jenis reaksi yang lambat, jadi baru muncul setelah 3 hari kemudian. Takutnya kalau kita coba-coba semua makanan, kita nggak tahu sebenarnya yang alergi yang mana. Betul. Jadi benar-benar begitu empasi pertama dicoba satu-satu jenis makanan yang dicoba kepada bayi. Betul. Itu dulu selama 3 hari. Dan itu pengalaman saya juga loh. Iya kan? Jadi anak saya itu kan alergi. Dan umur seminggu karena dia masih ASI, apa yang saya konsumsi masuk ke anak. Oh, Nah itu juga iya, harus diperhatikan itu bagi para ibu-ibu di rumah. Ternyata dia alergi dengan makan-makanan yang saya konsumsi. Jadi reaksinya pun bukan cuma bengkak-bengkak atau gatal di kulit, tapi sampai kejang. Nah, kejang tanpa demam itu harus dicurigai, salah satunya adalah alergi. Jadi sangat fatal untuk anak-anak kecil. Oleh karena itu, ketika kita mengkonsumsi makanan tertentu, pastikan bahwa makanan itu bebas alergen. Terutama untuk anak-anak. Gitu. Jadi semakin banyak tahu Semakin ya banyak tahu. tentang alergi makanan-makanan yang lain. Itu dia. Iya, terima kasih banyak ya, Dokter Kevin. Terima kasih. Terima kasih sudah datang. Pemirsa, sesaat lagi masih banyak ilmu kesehatan lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Ros. Benarkah jatuh dengan posisi terduduk dapat berpengaruh pada kepala? Sesaat lagi di Dr. Oz Indonesia.